Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Olimpiade Catur 2022 sudah selesai kawan, dimenangkan oleh Uzbekistan di kategori open atau pria, sedangkan di kategori wanita dimenangkan oleh Ukraina kawan. Selamat bagi kedua negara yang berhasil menjuarai event ke-44 ini. Dan sambil menunggu turnamen yang akan datang kawan, coba kita akan carikan game-game yang menarik di turnamen Olimpiade yang sempat terlewatkan kawan. Banyak sekali game-game yang cukup menarik. Tapi rasanya kalau kita tidak mengulas permainan Magnus Carlsen ini tidak enak, ada yang mengganjal di hati kawan. Kalau admin ukurannya kalau sering mengulas permainan Carlsen pasti banyak yang menonton, itu membuat admin senang. Terlalu jujur admin ini ngomongnya. Oke, langsung saja. Game yang saya pilih ini adalah permainan dari Magnus Carlsen di babak ke-10. Bertemu dengan tim Moldova dan meladeni permainan International Master Ivan Skitko. Magnus Carlsen di event Olimpiade ini tidak turun selama 11 babak kawan. Di babak pertama dia absen dan di babak terakhir pun dia absen. Dia hanya bermain selama 9 babak, memetik 6 kali kemenangan dan 3 kali remis kawan. Walaupun memetik 6 kemenangan dan 3 kali remis ini kawan, elo ratingnya Magnus Carlsen ini tidak bertambah, malah turun kawan. Kalau menurut datanya dari chess24.com minus 2 poin, tapi saya lihat di 2700 live rating kawan, dia minus 3 poin di event ini. Coba bayangkan kawan, Super Grandmaster yang sudah berada di level top, level atas, kalau bertemu dengan Grandmaster yang elo ratingnya jauh di bawahnya, menang pun tambahan elo ratingnya sedikit dia dapat. Begitu sebaliknya, kalau kalah minus banyak, remis juga minus. Itulah beratnya Magnus Carlsen jika mengejar elo 2900 kawan. Dan seperti yang saya sebutkan, game yang akan kita ulas ini melawan International Master asal Moldova, Ivan Skitko. Langsung saja kita ke atas papan. Bagaimana International Master ini meladeni permainan Magnus Carlsen. Carlsen mengawali dengan kuda F3, kuda F6, pion G3. Kita lihat permainan Zukertort opening, tapi masih bisa berbentuk ke permainan yang lain kawan. Ambil contoh King's Indian Attack, kita sudah dapat di sini di atas papan. Gajah G2 lanjut Carlsen, pion E6, rokade lanjut Carlsen langsung, gajah E7 juga persiapan rokade, pion D3 untuk mempertahankan peta pusatnya kawan, dan tentu saja untuk dukungan pion E4-nya ke depan, rokade oleh lawannya Ivan Skitko. Kenapa saya tidak menggunakan papan dari chess.com kawan? Seperti yang saya bilang kemarin, kalau kita mengotak-atik permainannya yang ada di chess.com, kalau tidak babak terbaru kawan, itu data lama itu sudah tertindih, sulit untuk dibuka kembali. Saya tidak tahu kenapa, padahal dulu-dulu juga tidak pernah seperti itu kawan. Tapi sekarang kalau kita ingin membuka babak-babak sebelumnya, data sebelumnya itu sulit untuk dibuka, kecuali kita download, baru nanti kita buka kembali. Oleh karena itulah saya gunakan tampilan dari Lichess kembali. Tapi dengan tampilan Lichess ini akan memberikan gambaran langkah-langkah mana saja yang kurang akurat, jadi saya tak perlu lagi menunjukkan langkah-langkah ini apakah akurat atau salah atau blunder. Pasti nanti kalian akan tahu dengan tanda-tanda yang ada di layar nanti. Pada posisi ini kawan, kebanyakan kalau kita yang main pasti ingin melanjutkan pengembangan. Ambil contoh kuda ke peta D2, atau kalian ingin menantang pertukaran pion di peta pusat dengan pion C4, atau ingin bermain dengan double Viacento kawan, yaitu dengan pion B3 terlebih dahulu kemudian gajah B2, tapi Carlsen memainkan pion A4. Ini adalah Carlsen, bukan kita kawan. Di sini pion C5 ingin kontrol peta pusat, pion E4 tantang Carlsen. Carlsen di sini berusaha mengorbankan pion kawan. Padahal bentengnya belum digeser, tapi sudah mulai mengorbankan pion di langkah ke-7. Hitam menolak dengan kuda C6. Kalau terjadi pertukaran seperti ini, ya selanjutnya masih bisa diambil oleh kuda hitam kawan. Tapi yang mungkin jadi pertimbangan oleh hitam adalah menteri ini ya bisa bergerak ke peta E2 atau menantang pertukaran menteri. Pertukaran menteri juga terlalu riskan kawan, mungkin Carlsen akan menolaknya, mungkin akan menjaga menterinya untuk bermain lebih kompleks sedikit. Pada titik ini memang belum jelas apa yang didapatkan oleh putih kawan. Apakah hanya mendapatkan lajur-lajur yang terbuka dengan pengorbanan ini, nanti disusul benteng perwiranya keluar dan diikuti benteng satunya bergerak ke pusat, mungkin saja bisa seperti itu. Tapi lihat juga pergerakan lawan nanti seperti apa. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi hitam menolak untuk ambil pion putih.
Carlsen tetap tidak mempertahankan pionnya, dia melanjutkan pengembangan gajah F4. Masih belum berani ambil kawan, bermain dengan pion H6. Langsung ambil juga tak ada masalah. Pada posisi ini engine pun merekomendasikan langkah inilah yang paling kuat bagi hitam untuk melanjutkan langkahnya kawan. Tadi pengorbanan 2 kali sudah ditolak oleh hitam, memilih dengan pion H6 terlebih dahulu dan dibalas Carlsen menteri E2 menjaga pionnya sekarang. Pion B6 berencana mengeluarkan gajah untuk mengimbangi diagonal terang ke depan. Benteng E1, gajah B7, sekarang pion E5 untuk mendapat kontrol, mendapatkan ruang di petak-petak gelap ancam kuda. Kuda mundur ke H7, Carlsen melanjutkan dengan pion H4, jelas kontrol petak G5 agar kuda tidak manuver lagi menantang pertukaran di sini. Benteng C8 lanjut hitam dan Carlsen bermain dengan pion C3 untuk menghentikan laju pion jika ingin bergerak ke sini kawan, ataupun langkah kuda yang ingin menantang pertukaran ancam menteri. Pion D4. Pion C4, tantangan dari hitam ditolak oleh Carlsen, menjadikan permainan tertutup kawan di peta pusat. Dan juga ini pion B hitam juga rasanya sulit untuk didorong ke depan. Raja hitam bergeser ke H8, gajah turun ke C1, kuda B4 lanjut hitam kawan, mendapatkan pos yang cukup strategis. Dan di sini Carlsen mengembangkan kudanya ke A3. Mencoba nanti bermanuver kawan untuk menantang pertukaran kuda yang membandel di areanya ini. Dan selanjutnya menteri hitam D7. Mencoba incar pion yang ada di peta A4. Lagi-lagi Carlsen mengorbankan pionnya. Dia tidak peduli, tidak melangkah dengan kuda C2 membuka akses benteng menjaga pion A4-nya. Dia membuat langkah gajah D2 incar kuda yang ada di peta B4 ini. Di sini hitam pun juga tidak berani ambil pion ini, dia melangkah dengan kudanya kembali ke C6. Apa sih efeknya jika hitam sampai ambil pion yang ada di peta A4 ini? Putih akan melanjutkan untuk sikat kuda terlebih dahulu setelah diambil oleh menteri. Di sini kuda bisa lompat ke peta C2 kawan, membuka akses bagi benteng bermain di lajur A dengan tempo ancam menteri. Mungkin di sini menteri bisa ke petak B3 ataupun ambil pion yang ada di petak B2. Selanjutnya putih bisa menggeser benteng ke B1 atau benteng ini langsung ambil pion yang ada di petak A7, ini juga tak ada masalah bagi putih. Tapi di sini tadi hitam tidak berani ambil pion putih A4, dia melanjutkan langkah kuda mundur ke petak C6. Carlsen melanjutkan kuda H2, benteng C bergeser ke E8. Kuda mundur ke C2, sekarang pion A5 menjadikan permainan benar-benar tertutup baik di petak pusat ataupun di sayap menteri. Walaupun langkah ini menurut Stockfish juga kurang akurat. Menteri tadi menurut Stockfish langkah yang bagus, memberikan pressure di sini dengan dukungan kuda kawan. Tapi pion ini juga cukup kuat dengan kawalan dari 2 perwira putih. Carlsen membalas dengan langkah kuda G4. Tanda tanya merah kawan, artinya langkah ini adalah langkah kesalahan dari Carlsen. Stockfish lebih menyarankan kuda ini kembali ke peta A3 kawan. Setelah pion ini didorong, maka peta ini menjadi peta lemah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh kuda. Mungkin Carlsen sudah mempertimbangkan posisi ini, tapi dia tidak menyukainya. Dia memilih untuk kuda G4. Gajah D8. Kalau ada warna-warna biru, saya rasa tak perlu kita tunjukkan langkah alternatifnya kawan, karena itu merupakan langkah yang kurang akurat tapi minor itunya nilai evaluasinya. Jadi kita lanjut saja. Carlsen tadi menggeser benteng ke lajur F ke F1. Kuda hitam E7 dan di sini terbuka diagonal terang bagi kedua gajah berhadapan. Carlsen langsung bertukar gajah terang, dipukul balik oleh menteri. Kuda E1, kuda hitam kembali ke C6. Di sini kawan, kuda ke G2, selanjutnya adalah pion H5. Kuda mundur ke H2, gajah C7 memberikan pressure bagi pion ini kawan. Dijawab Carlsen dengan langkah kuda F3. Pion F4 merupakan pilihan Stockfish untuk menjaga pion pusatnya. Carlsen memilih kuda F3. Dibalas dengan gajah mundur ke B8. Kedua pemain langkah-langkahnya bertanda biru semua kawan. Kalau saya tunjukkan tadi, pion F6 patut dipertimbangkan juga oleh hitam untuk membuka permainan agar ya pertukaran pion terjadi, lajur-lajur terbuka, terutama lajur F ini bagi bentengnya. Hitam tadi bermain dengan gajah mundur ke B8 dan Carlsen melanjutkan kuda F4, pion G6 dimainkan, memperkuat posisi pion H5-nya. Di sini raja putih H2. Raja hitam G7 ini untuk menjaga potensi pengorbanan dari putih kawan dengan langkah kuda ini. Coba lihat.
Mungkin nanti disusul menteri ke petak terang ini memberikan dukungan bagi kuda, mungkin saja bisa terjadi. Oleh karena itu, raja bergerak untuk memperkuat posisi pion G6-nya ataupun juga memberikan dukungan nanti bagi pion F6-nya untuk bertarung membuka permainan, bisa juga. Benteng A ke I1 lanjut Carlsen, pion F6 menantang pertukaran. Kali ini Carlsen menerima agar permainan terbuka kawan. Dipukul balik menggunakan kuda G5 memberikan tekanan bagi pion hitam E6, dijawab dengan langkah gajah sikat kuda F4. Dipukul balik oleh gajah, selanjutnya adalah pion E5. Gajah mundur ke D2, menteri hitam ke D7. Ingin menempati spot ini kawan untuk menantang pertukaran mungkin, ataupun ya persiapan mendukung kudanya melakukan ancaman, diantisipasi dengan pion F3. Kuda hitam mundur ke D8, sekarang pion B3 membuat langkah menunggu kawan, memperbaiki posisi pionnya juga dari ancaman menteri agar petak di sayap menteri benar-benar tidak ada lubang yang bisa dimanfaatkan oleh hitam. Kuda hitam B7, kuda putih E4 menantang pertukaran, diterima oleh hitam, dipukul balik oleh Carlsen dengan menteri. Selanjutnya adalah kuda D6 ancam menteri. Menteri putih D5, benteng F5 memberikan discover attack kawan, persiapan untuk serang menteri di langkah berikutnya. Pion G4 terlebih dahulu dimainkan oleh Carlsen, malah ingin membuka posisi rajanya kawan, dan tantangan diterima oleh hitam, dipukul balik oleh pion F ancam benteng, terjadi pertukaran benteng dan lajur F sekarang dikuasai oleh Carlsen. Hitam masih mempunyai kesempatan untuk menantang atau menetralisir kekuatan benteng putih di lajur F. Hitam ambil pion di petak G4 dan ancamannya adalah pion ini akan jatuh di langkah berikutnya, disusul dengan benteng bisa bermain di lajur H. Mungkin itu rencana dari hitam dengan langkah pengorbanan kuda ini kawan. Dan di sini gajah G5 terlebih dahulu untuk memperkuat posisi pion, kuda sekarang dalam ancaman. Menteri ke E2 skak, raja bergeser ke G1. Kalau bergeser ke petak terang ini, apa yang akan terjadi? Tentu benteng jatuh kawan. Oleh karena itu, raja ke G1 untuk mendekati bentengnya, menteri ke G4 skak. Rasanya kawan terlihat hitam ini target untuk melawan Carlsen, tidak muluk-muluk, bisa mempertahankan seri pun sudah bagus. Di sini raja ke H2 lagi. Selanjutnya adalah menteri kembali ke sini skak. Dan bolak-balik kawan, di posisi ini permainan berakhir remis. Karena terlihat kawan, permainan nanti akan ya bolak-balik saja. Hitam sudah terlihat targetnya adalah bisa menahan Magnus Carlsen untuk mencuri elo ratingnya kawan. Dan berakhir remis di langkah ke-45. Target yang sangat realistis, target pribadi bisa menahan remis Magnus Carlsen adalah sesuatu hal yang sangat ya bisa membanggakan bagi seorang international master kawan, sedikit bisa mencuri elo rating dari Magnus Carlsen. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen di babak ke-10 yang ditahan imbang oleh seorang international master asal Moldova. Mungkin besok pagi ada partai requestan dari kawan-kawan, silakan kasih masukan buat admin untuk kita ulas besok pagi kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.